dibagi menjadi dua bagian. Itu ada yang mengatakan sebagai nafi dan isbat, dan ada yang mengatakan itu adalah wirid dan warid. Semuanya sama, sama. Ya, dicebot. Nah, kita di sini itu dominasi pengertiannya kepada wirid dan warid. Ya, kita di sini. Nah, 6 unsur yang dibangunkan. Nah, sebelum kita tahu 6 unsur yang dibangunkan, maka kita sebagai pelaku thariqat satoriyah harus tahu 6 unsur ini apa saja dan prosesnya seperti apa. Nah, unsur ini adalah zat, nur, sir, ruh, jisim naim, terakhir jisim latif. Nah, di jisim latif ini turun menjadi jisim atau jisim kasar. Jadi ada 7 unsur pada diri manusia. Yang satu ini zahir, kasar. Yang 6 adalah batin. Jadi ini yang 6 inilah yang akan dibangunkan dengan zikir 9 tadi. 9 apa? Zikir untuk membangunkan 6 unsur batin. Nah, prosesnya bagaimana kan kita ini hingga sampai ada di bumi ini menjadi jisim kasih atau jisim manusia ini? Dulu kita memang berada di satu keadaan di mana di situ tidak ada siapa-siapa. Artinya kita berada dulu di alam ahadiyah. Nah, di alam ahadiyah ini kita dicipta oleh zatnya Allah. Oleh zatnya Allah. Maka jadilah zat kita. Maka di sini sering kita kaji sebagai zat pribadi. Kemudian kita setelah ada, artinya diadakan, diciptakan oleh zat tua menjadi zat pribadi kita baru dikasih nur, ya. Kemudian dikasih sir, kemudian dikasih ruh. Kemudian ruh ini karena harus hidup di dunia, harus hidup di alam materi. Nah, maka diperlukan yang namanya nafsu. Maka roh kita diberi nafsu oleh Allah. Nah, saat roh kita diberi nafsu oleh Allah, roh kita itu dinamakan sebagai jisim naim. Nah, kemudian karena hidup di alam materi ini harus berkembang dengan mungkin pikirannya, pola pikir, berpikir dan sebagainya itu. Maka jisim naim ini artinya roh yang sudah diberi nafsu ditambahi lagi, diberi akal. Maka saat diberi akal ini jisim naim dinamakan sebagai jisim latif. Nah, maka sudah sempurnalah susunan goib, susunan batin, ya. Kemudian kita diturunkan kepada jisim kasih atau tubuh kita ini saat berada di alam kandungan, ya.
Nah, maka lahirlah kita, hiduplah kita, dan sekarang kita berada di sini. Kumpul di Cirebon. Ya. Nah, karena tadi 9 zikir ini ya tujuannya adalah untuk membangunkan 6 apa? Unsur. Maka zikir kita tidak asal zikir. Zikir kita tidak asal mengucap. Nah, zikir kita harus mampu memasuki ruangan-ruangan yang ada di dalam diri dohir untuk memasuki ruangan-ruangan 6 unsur batin. Oke. Aku tadi. Maka nanti di 9 zikir ini ruangannya akan sesuai dengan 6 unsur batin. Benar, saya jelaskan. Ini ada nomor 4 ya. Nomor 4. Apa ruh ya? Ruh. Nah, nomor 4 ini artinya ruh. Zikir apa? Zikir ruh. Ini sebagai pintu. Sebagai pintu untuk menuju zikir sir. Dan ini ada di jantung. Di sini saudara. Kenapa saya bilang sebagai pintu untuk zikir sir? Karena sir itu berada di dalam ruh. Nah, berarti zikir yang di dalam jasmani itu ya, satu katakanlah jantung. Ya, jantung. Kedua, nanti di dalam sir nanti ada nur, di dalam nur ada zat. Ya, itu nanti lewat melalui zikir roh. Kemudian jisim naim nomor 5. Nah, jisim naim ini tadi nafsu ya. Nafsu ya. Nah, nafsu itu berada di dalam hati. Makanya nanti rujuknya kepada zikir qalbu. Kemudian 6 jisim latif. Ya, jisim latif tadi tetap sendiri. Apa itu? Jisim naim yang diberi apa? Akal, namanya jisim latif. Nah, di mana ini? Ya ini. Di zikir tanazul tarahi. Itu Ustaz. Oke. Nah, kemudian yang namanya penyempurnaan diri, namanya zikir, itu di tarekat Satariyah diawali yang namanya zikir lisan. Ya. Zikir lisan. Nah, zikir lisan ini dibagi menjadi 3. Lam alif, zikir apa? Tawaf dan gulu jasad. Oke. Nah, di sini ya saudara. Nah, jadi kita sudah tahu sendiri. Kedua, hati ya. Ketiga, apa? Otak. Keempat, gulu jasad ya. Kita
namakan semua ini gulu jasad. Nah, begitulah para bapak, para ibu, penjelasan tentang connect kamar atau hubungan dalam ruangan-ruangan di dalam diri manusia sesuai dengan 6 unsur yang